Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah, video selanjutnya menampilkan kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid atau lebih dikenal sebagai Sayyidina Khalid adalah salah satu sahabat terkemuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panglima perang terkenal dalam sejarah Islam. Lahir di Mekah pada tahun 592 Masehi, Khalid bin Walid memulai karirnya sebagai pemimpin pasukan Quraisy yang bertentangan dengan Islam. Ia berasal dari suku Quraisy dan memiliki keturunan yang mulia. Ibunya, Al-Syaimah, adalah saudara perempuan dari Abdul Malik bin Hisham, ayah Khalid. Ini membuat Khalid memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, segalanya berubah ketika Khalid menerima Islam pada tahun ke-8 Hijriah setelah penaklukan Mekah. Dikenal sebagai Saifullah atau Pedang Allah, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang utama yang ikut serta dalam berbagai peperangan penting pada masa awal Islam, termasuk peran kuncinya dalam pertempuran Mu'tah, pertempuran Uhud, dan pertempuran Khandaq. Sebelum memeluk Islam, Khalid dikenal sebagai prajurit yang ulung dan pemberani. Ia bahkan pernah bertarung dalam pertempuran Uhud sebagai musuh Islam. Namun, takdir berkata lain, dan perubahan besar terjadi dalam hidup Khalid ketika ia menyatakan keislamannya pada tahun ke-8 Hijriah. Hubungan Khalid bin Walid dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun awalnya menentang Islam, perjalanan hidup Khalid berubah secara dramatis ketika beliau memeluk agama baru. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui perubahan besar dalam karakter dan kebijaksanaan Khalid dan menyatakan, "Sesungguhnya hari ini telah melahirkan pedang Allah yang benar." Khalid bin Walid menjadi komandan yang sangat dihormati oleh Nabi dan terlibat dalam berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu sahabat terkemuka. Meski beberapa keputusan strategisnya menimbulkan kontroversi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Peran Khalid bin Walid dalam perang dan kemenangan Islam pertempuran Badar. Khalid bin Walid tidak hadir dalam pertempuran Badar karena ia masih menjadi musuh Islam pada saat itu. Meskipun begitu, setelah memeluk Islam, ia membuktikan kesetiaannya dalam pertempuran Uhud. Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Meskipun pada awalnya berada di pihak musuh Islam, kehadiran Khalid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat muslim. Keterampilan strategisnya sangat diakui, dan peran ini memperlihatkan kecerdasan dan keahliannya sebagai panglima perang. Pertempuran Mu'tah. Khalid bin Walid juga terlibat dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Dalam pertempuran ini, 3 komandan muslim gugur dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kondisinya sulit, Khalid berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir. Pertempuran Khaybar. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah dalam pertempuran Khaybar. Keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Pertempuran Mu'tah. Di pertempuran Mu'tah, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang. Kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuh sebagai pedang Allah. Fathul Mekkah. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fath Makkah pada tahun 630. Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam penaklukan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya tanggung jawab untuk memasuki Makkah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Hikmah dan pembelajaran dari Khalid bin Walid. Taubat yang diterima. Khalid bin Walid adalah contoh nyata bahwa taubat sejati dapat mengubah hidup seseorang. Meskipun awalnya berada di pihak yang melawan Islam, taubatnya menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ini mengajarkan kita bahwa setiap individu, seberat apapun dosanya,
selalu memiliki kesempatan untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketegasan dalam keislaman. Khalid bin Walid menunjukkan ketegasan dalam mengamalkan ajaran Islam setelah memeluk agama baru. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mempertahankan keimanan mereka meskipun dihadapkan pada cobaan dan rintangan, ketajaman strategi militer. Sebagai panglima perang ulung, Khalid bin Walid menunjukkan keahlian dan ketajaman strategi dalam medan perang. Pembelajaran dari taktiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Ketangguhan dalam menghadapi rintangan. Hidupnya yang penuh rintangan mengajarkan kita untuk tidak menyerah di hadapan ujian hidup. Khalid terus menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan dengan ketangguhan dan keyakinan pada Allah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid terus mendedikasikan dirinya untuk perjuangan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Meskipun telah pensiun dari medan perang, Khalid tetap berperan dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati hingga hari ini. Sebagaimana Khalid bin Walid yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Islam, mari kita terinspirasi untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah dengan bersedekah. Sahabat, dengan bersedekah, kita tidak hanya mengikuti jejak para sahabat yang mulia, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat, mari bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui tindakan nyata. Bersedekahlah, karena setiap kontribusi Anda akan menjadi amal jariah yang membawa berkah untuk kita dan orang lain. Demikian kisah sahabat Rasul Khalid bin Walid, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.